Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah dasar-dasar komunikasi dan public speaking, yaitu Ibu Dr. Salmaini SSPD MSI dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Generasi Pembawa Perubahan. Teman-teman, kita sering mendengar kalimat pemuda adalah harapan bangsa. Namun, apakah kita benar-benar memahaminya? Apakah cukup dengan menjadi muda, lalu otomatis kita menjadi harapan bangsa? Tentu tidak. Yang membuat kita menjadi harapan bukan hanya usia kita yang muda, tetapi semangat, tanggung jawab, dan keinginan untuk membawa perubahan yang lebih baik. Kita hidup di era digital, zaman ketika informasi bisa menyebar hanya dalam hitungan detik. Dunia berubah dengan cepat, teknologi berkembang pesat, dan tantangan semakin beragam. Di tengah perubahan itu, generasi mudalah yang paling diandalkan untuk menjadi penggerak. Namun, menjadi generasi muda di era sekarang tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada godaan media sosial, tekanan untuk selalu terlihat sempurna, dan kadang rasa tidak percaya diri akan masa depan. Tetapi, di balik itu semua, kita memiliki kekuatan besar, kekuatan untuk beradaptasi, belajar cepat, dan menciptakan inovasi. Seringkali kita berpikir bahwa untuk mengubah dunia, kita harus menjadi orang besar. Padahal tidak. Perubahan besar justru dimulai dari langkah kecil. Lihatlah tokoh-tokoh hebat di sekitar kita. Mereka tidak langsung sukses. Mereka memulai dari hal sederhana, yaitu dari kepedulian terhadap sesama, dari semangat belajar tanpa menyerah, dan dari keberanian untuk mencoba meskipun gagal. Sama seperti api unggun yang dimulai dari satu percikan api, perubahan besar juga dimulai dari satu tindakan kecil. Seperti membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang kesulitan, berbicara jujur, dan berani bermimpi. Itulah bentuk kekuatan kecil yang bisa menciptakan dampak besar. Teman-teman yang saya banggakan, generasi muda hari ini bukan hanya harus cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara emosional dan sosial. Kita harus belajar menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan, terhadap keadilan, dan terhadap sesama manusia. Teknologi memang penting, tapi tanpa nilai kemanusiaan, teknologi bisa kehilangan arah.
Mari kita gunakan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membuat konten-konten positif, menyebarkan inspirasi, dan membantu mereka yang membutuhkan. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di era perubahan ini. Kita harus menjadi pemain utama, penggerak, dan pencipta solusi. Kita semua pasti pernah merasa gagal, tapi percayalah, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan justru menjadi pelajaran berharga yang membuat kita lebih kuat. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Maka, jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Teman-teman yang saya cintai, bangsa ini tidak akan maju hanya dengan doa dan harapan. Ia akan maju karena kerja keras, semangat, dan tekad generasi mudanya. Kita adalah generasi yang akan menentukan arah masa depan. Kita adalah penerus tongkat estafet perjuangan bangsa. Jadi, mulai sekarang, jadilah pemuda yang berani, bukan penakut. Pemuda yang berpikir, bukan pemalas. Pemuda yang peduli, bukan acuh tak acuh. Dan yang paling penting adalah pemuda yang selalu membawa kebaikan dimanapun ia berada. Karena sejatinya masa depan bukan untuk ditunggu, tetapi untuk diciptakan. Dan penciptanya adalah kita, generasi muda hari ini. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda yang mampu membawa perubahan positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercinta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.